Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sejarahnya merupakan bagian penting bagi kehidupan seorang Muslim. Ini beda dengan kajian-kajian lain, kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih. Itu lebih umum kita temukan. Sementara kajian sirah ini sebenarnya jarang kita temukan. Padahal ini menjadi hal yang prinsip ketika kita ingin berislam. Pengetahuan kita tentang sejarah kehidupan Rasulullah kadang-kadang juga terjebak pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, sehingga dia tidak cerita. Disampaikan tinggal cerita aja, selesai. Tidak memberikan pesan yang kuat kepada kita sebagai umatnya. Kalau kita tentang Rasulullah, maka kita akan mengatakan Muhammad itu adalah orang yang lahir di Mekah, lahir pas tahun gajah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Jadi ketika ditanya kayak apa kesabaran Rasulullah, maka kita akan mengatakan Nabi ini sabar banget, tapi kayak apa sabarnya kita nggak pernah kebayang. Rasulullah SAW katanya syukur, orang yang bersyukur. Kayak apa syukurnya Nabi nggak kebayang juga. Jika bicara Rasulullah SAW ini zuhurnya kayak apa nggak kebayang juga. Jadi bagaimana mungkin kita mengenal Rasulullah dengan pengenalan begini, sementara pada sisi yang lain ada tuntutan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang nggak mungkin umat ini bergairah mengikuti sunnah kalau dia nggak kenal siapa yang diikuti. Yang lebih parah lagi, kemudian ada sosok-sosok yang lain yang kemudian menjadi idola bagi seorang Muslim. Nah, ini yang kemudian lebih menjauhkan seorang Muslim dari agama. Karena kajian sirah sebenarnya sama pentingnya dengan kajian hadis, sama pentingnya dengan kajian tafsir, sama pentingnya dengan kajian fikih dan yang lainnya. Kita bahkan yang satu dengan yang lain saling menyempurnakan, saling menguatkan. Karena pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para jemaah sekalian untuk melihat sejauh mana sih urgensi kita memahami sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Sejauh mana sih pentingnya kita mengenal sosok Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah dengan mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kita jadi mengenal sosok pribadi Rasulullah SAW. Sosok Nabi itu kita kenal banget. Ini penting agar mendorong kita untuk lebih bergairah mengikuti sunnah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sosok Rasulullah SAW, itu yang ada di mana kita kekaguman, rasa takjub. Nah, kekaguman ini yang kemudian mendorong kita untuk bergairah gitu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada ungkapan kalau nggak kenal nggak cinta, benar. Kalau kita nggak kenal, bagaimana mungkin kita cinta? Sosok Rasulullah SAW makin digali, makin kagum. Dari kagum itu muncul rasa cinta, dari cinta itu menggerakkan kita untuk mengikuti sunnah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada banyak dikaumkan untuk ikutin sunnah, tapi kita nggak pernah kenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mengikuti sunnah, tapi aspek-aspek fikih, aspek-aspek akhlak nggak ada. Jadi nggak utuh juga gitu. Ketika kita mengatakan kita mengikuti sunnah, kenapa? Karena kita nggak kenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi, nggak ada kekaguman lagi. Kalau nggak ada kekaguman, nggak ada cinta, nggak ada gairah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, karenanya di zaman kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat itu karena mengenal benar sosok Rasulullah SAW, itu mereka bangga gitu kalau bisa ikut seperti Rasulullah SAW. Bangga kalau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Umar umpamanya. Ibnu Umar ini pernah jalan di satu jalan dengan para sahabat yang lain. Dia naik onta. Tiba-tiba saja kemudian dia tarik ontanya begitu kencang. Lagi asik-asik jalan, tiba-tiba dia tarik ontanya begitu kencang. Sahabat-sahabat nanya, ya Ibnu Umar, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu tarik onta kamu begitu kencang. Kata Ibnu Umar, nggak ada apa-apa, cuma aku pernah berjalan bersama Rasulullah di jalan ini dan Rasulullah narik ontanya seperti aku menarik ontaku. Wah, gitu. Jadi narik onta aja gairah, bangga bener gitu. Kalau bisa ikut kayak Nabi, itu bangga bener. Kayak Nabi, bangga bener. Dan begitu orang yang cinta, dia akan mengikuti apa yang dicintainya. Nggak peduli kadang-kadang kata orang, nggak peduli. Anak-anak muda belakangan kan kita lihat bagaimana cinta mereka dengan figur-figur mereka, dengan bintang-bintang mereka, sampai mereka melakukan satu aktivitas, satu kerjaan, sebuah tingkah laku, gaya dan sebagainya seperti orang yang dicintainya. Padahal sebenarnya nggak pantas, nggak enak juga melihatnya. Ada anak muda yang pakai sepatu sebelah biru, sebelah merah. Dulu zaman kita pakai sepatu belang begitu aneh, kalau sekarang asik aja, benar. Karena idolanya pakai sepatu yang separuh satu biru, satu merah, asik aja gitu. Orang kalau udah cinta begitu, bergairah. Rambut dulu potong rambut, kalau nggak rata itu parah kita. Rambut keluar, sekarang emang gak ada rata rambut. Potong rambut sebelah kanan dicukur, sebelah kiri dicukur, atasnya enggak. Asik aja. Kenapa dia melakukan itu? Idolanya begitu. Jadi orang kalau cinta dia begitu akan berusaha menyerupai orang yang dicintainya. Dan kalau bisa kayak orang yang dicintai, yang muncul apa? Kebanggaan. Nah ini kita sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik. Pasti yang dicontoh bagus. Kalau bagus wajar, kalau kita bangga mesti. Satu saat kemarin di Ibnu Umar pernah jalan dari Mekah ke Madinah. Madinah itu 460 kilo, Jakarta Semarang. Kira-kira jalan mau ke Bandung. Di tengah perjalanan Mekah Madinah, dia duduk di satu pohon, karena ada pohon rindang. Dia duduk di pohon itu, lalu berbaring. Sebentar sesaat dia kembali ke Madinah. Kata pembantunya, emang kita mau ke mana? Kata Ibnu Umar, dia ke pohon ini. Bayangin, dibeda-bedain jalan 460 kilo, separuh jalan duduk di bawah pohon, berbaring, kemudian balik lagi ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata kepada pembantunya, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, berhenti di pohon ini, dia duduk seperti aku duduk, dia berbaring seperti aku berbaring. Kebayang gak? Tapi itu orang yang cinta. Orang yang cinta. Bahkan Ibnu Umar pernah melakukan ibadah haji, dia masuk ke satu lorong. Sahabat-sahabatnya menanti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ditanya sama pembantunya apa yang dilakukan, nggak tahu, ditunggu.
Begitu keluar ditanya, apa yang kamu lakukan? Kata Ibnu Umar, aku buang hajat. Kenapa? Aku pernah lihat, aku pernah berjalan bersama Rasulullah buang hajat di tempat ini. Buang hajat itu diikuti. Kebayang nggak kalau itu jadi sunnah? Semuanya gantian buang hajat. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu memang itu. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka berusaha untuk mengikuti. Dan kalau bisa seperti Nabi, mereka bangga. Ini kan yang nggak ada di kita. Jadi perlunya kita mengikuti, perlunya kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah itu adalah agar kita bisa mengenal. Kalau sudah mengenal, kita akan kagum pasti. Kalau sudah kagum, pasti akan cinta. Kalau sudah cinta, pasti akan bergairah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini tuntutan sebenarnya bagi kehidupan seorang muslim. Karena Rasulullah uswatun hasanah. Dapatkan dalam buku di Rasulullah uswatun hasanah. Karena dalam diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita jadikan Rasulullah uswatun hasanah kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW? Di sisi ini kita udah parah kehidupan keislaman kita kalau kita meninggalkan. Itu yang pertama. Dengan mengenal sosok Rasulullah, itu diharapkan kita bergairah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarahnya ini menarik. Sejarah Rasulullah SAW enggak seperti sejarah-sejarah banyak para tokoh, enggak. Menarik. Yang pertama, sejarahnya rinci, detil. Enggak ada sejarah sedetil sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Enggak ada. Dari mulai lahir sampai meninggalnya, detil. Sedemikian rupa sejarah kehidupan Rasulullah SAW sampai peristiwa diungkap dalam kehidupannya. Nggak ketemu. Kita buka biografi tokoh manapun, kita nggak ketemu selengkap sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Itu yang pertama, istimewa sejarah. Yang kedua, dia original. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang sekoh, orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Bukan sekedar orangnya, tapi orang demi orang itu bersambung sedemikian rupa. Kalau orang bilang sanadnya bersambung, personalnya sekoh. Nggak ketemu sejarah yang diungkap dengan periwayatan sebegitu detail, sebegitu rinci, kecuali sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kan banyak tokoh-tokoh dunia, kalau ditanya benar apa enggak ceritanya, nggak ada yang bisa jamin. Hatta Wali Songo nggak ada yang bisa jamin. Kenapa? Karena periwayatannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dia dari kata orangnya siapa nggak jelas, nyambung apa enggak juga nggak jelas. Sedemikian rupa aja mengalir itu cerita. Tapi sejarah kehidupan Rasulullah itu terukur, bisa dipastikan orang-orang yang menceritakan kualitasnya juga orang-orang yang jujur. Dari orang ini ke orang itu nyambung. Sedemikian rupa diriwayatkan orang per orang sampai pada para sahabat Rasulullah SAW yang berinteraksi dengan Rasulullah. Jadi sejarah kehidupannya otentik, original. Jadi yang pertama rinci, yang kedua original. Karena diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh dan bersambung periwayatannya. Dan yang ketiga, sejarahnya lengkap. Bukan bicara tentang seorang suami terhadap istrinya, tapi juga bicara tentang seorang ayah buat anak-anaknya. Bukan sekedar itu, tapi bicara tentang tetangga bagi tetangganya. Rasulullah SAW dalam pendidik, Rasulullah SAW dalam pedagang, Rasulullah SAW dalam panggil orang, Rasulullah SAW dalam pemimpin negeri, Rasulullah SAW ahli ibadah.
Jadi semua yang pengen lihat Rasulullah kayak apa ada pada diri Rasulullah SAW. Maka pendidik kalau mau lihat pendidik yang paling bagus maka lihat Rasulullah SAW karena dia sebaik-baiknya pendidik. Seorang tua kalau mau tahu orang tua terbaik maka dia harus melihat Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Kalau mau hidup bertetangga maka lihat Rasulullah karena Rasulullah adalah orang yang paling baik sebagai tetangga. Kalau bicara pedagang, maka lihat Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah pedagang yang hebat. Kalau mau lihat panglima perang, maka lihat Rasulullah SAW karena Rasulullah adalah panglima perang. Lengkap. Gak ada sejarah kehidupan manusia itu selengkap ini memberikan sajian sedemikian rupa untuk kehidupan manusia kecuali Rasulullah SAW. Seorang ayah terhadap anaknya. Kayak apa Rasulullah SAW sikapi anak-anak. Jika Rasul bertetangga, bagaimana bertetangganya dengan Rasulullah SAW. Menarik, semuanya menarik. Di situ ada uswah hasanah. Pernah suatu saat Rasulullah SAW pulang, kecium bau masakan lezat. Dicium-cium, di rasa-rasa. Ternyata berasal dari rumah Rasulullah SAW. Aisyah sedang masak daging. Kata Rasulullah SAW, tambahin airnya, ditambahin airnya, tambahin airnya. Habis itu apa kata Rasulullah? Berikan kuah daging ini kepada orang yang sempat menciumnya. Dibagi kuah, dagingnya sedikit, kuahnya airnya banyak, akhirnya tinggal kuah daging. Tapi itu dibagikan sebagai bagian dari kepedulian terhadap tetangga. Dibagikan ke orang-orang yang sempat mencium bau masakan. Ini Rasulullah SAW. Tapi yang dilihat jangan kuah dagingnya. Kita dilihat kuah dagingnya kita makan, kuahnya kasih tetangga. Jangan. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah berbagi dengan tetangga. Pernah satu saat masak daging tak mungkin dikasih tetangga. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Menutup semua lubang angin. Pintu lubang angin ditutup agar bau masakannya tidak tercium oleh tetangga. Jadi ini kita temukan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Itu yang kedua, sejarah itu detil, rinci, autentik, lengkap. Sehingga semua orang yang haus tentang sosok manusia terbaik itu Rasulullah menyajikan itu kepada kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa ketika kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, itu kita bisa mengenal bagaimana syariat ini ditegakkan. Dengan mengenal sejarah kehidupan Rasulullah, kita jadi mengenal bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana zakatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana tilawah Qurannya Nabi dan sebagainya. Kita ngerti. Bahkan aplikasi syariah juga kita temukan ketika kita bicara tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Dan yang lebih dari itu, kita juga mengetahui bagaimana Rasul menghadapi perbedaan pelaksanaan fikih di tengah-tengah para sahabat. Jadi bukan sekedar pelaksanaan fikih, pelaksanaan ubudiyah, tapi dalam sirah kita juga menemukan bagaimana Nabi mensikapi perbedaan di tengah-tengah sahabat. Karena perbedaan itu kan sudah ada dari sejak zaman Rasulullah SAW, itu perbedaan sudah ada. Dan perbedaan itu sesuatu yang lazim, nggak mungkin dielakkan. Boleh perbedaan. Ya nggak boleh perpecahan. Yang dilaknat oleh Allah itu perpecahan, bukan perbedaan. Kenapa? Karena tidak semua perbedaan harus bermuara pada perpecahan.
nggak selalu yang beda itu harus pecah. Ya. Kita lihat, ketika Rasulullah SAW dapat laporan kalau Abu Bakar As-Siddiq itu sholat witirnya habis sholat isya, dia sholat witir. Sementara Umar bin Khattab itu sholat witirnya habis sholat tahajud, habis itu baru witir. Berbeda, beda. Makanya sahabat-sahabat bingung nih yang harus diikuti siapa? Ini dua sahabat utama. Dua-duanya mertua Rasulullah SAW dan orang dekat Rasulullah SAW. Tapi beda. Karena kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini yang benar yang mana? Akhirnya dipanggil. Abu Bakar dipanggil. Kenapa kamu sholat witir habis isya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya khawatir saya nggak bangun malam. Daripada nggak bangun, sebenarnya saya sholat witir habis isya. Dapat witir. Kata Rasulullah, engkau benar ya Abu Bakar. Abu Bakar, engkau benar. Dan begitulah Abu Bakar orangnya memang hati-hati. Tuh dipuji sama Rasulullah. Panggil Umar, mertua juga. Kenapa melakukan witir habis sholat malam? Kata Umar, aku yakin bahwa malam. Gitu. Kata Rasulullah, benar ya Umar, ente benar. Terus berkata kepada sahabat, begitulah Umar, orangnya sungguh-sungguh. Begitu nyikapi perbedaan, menarik. Gitu. Menarik. Beda tapi nggak berujung jadi pecah. Kita kan kadang-kadang nggak mau lihat yang beda gitu. Beda dikit aja nggak siap kita. Karena sejarah di depan Rasulullah sudah membuktikan itu. Jadi bukan sekedar kita mengenal sholatnya Nabi, puasanya Nabi, hajinya Nabi dan sebagainya, tapi kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah mensikapi perbedaan pada masalah-masalah khilafiyah. Itu ada dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Khandaq itu Rasulullah dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab. Lalu Rasulullah gali parit di Madinah, digali parit. Gali paritnya itu panjangnya 5 kilo, dalamnya 10 meter, lebarnya 9 meter. Itu strategi baru waktu itu. Dan dia Rasulullah strategi meyakinkan. Sehingga begitu 10.000 pasukan datang menyerang Madinah, melihat parit menganga, mereka buyar strategi habis, nggak kepake oleh strategi militer karena kacau balau. Akhirnya yang mereka lakukan adalah memanah, membagi duta ke Madinah. Berapa lama dikepung? 1 bulan. 1 bulan Nabi dikepung oleh 10.000 pasukan Ahzab. Selesai dari perang Khandaq, Rasulullah pulang, mandi, gantungin pedang digantungin. Begitu keluar dari kamar mandi, Jibril datang, ya Rasulullah, ente udah istirahat, sementara kami para malaikat belum istirahat. Gantungin pedang itu ditegur orang malaikat, ente udah istirahat, belum, kami para malaikat belum istirahat. Sembari mengarahkan pandangan ke Bani Quraisyah. Kenapa? Karena Bani Quraisyah berkhianat. Maka Rasulullah mengumpul 2.000 pasukan untuk berangkat ke Bani Quraisyah. Sebegitu pentingnya berangkat ke Bani Quraisyah sampai Rasulullah mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Itu lafaznya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Berangkat 2.000 sahabat. Di tengah jalan asar masuk. Kata Rasulullah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Mulai terjadi perbedaan. Ini sholat apa kan? Sholat asar masuk, tapi belum sampai ke Bani Quraisyah. Sementara Rasul mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat Nabi ada yang sholat asar di jalan karena melihat waktu asar sudah tiba. Sahabat Nabi yang lain melihat lafaz Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Walaupun sudah maghrib, sholat asarnya harus di Bani Quraisyah. Berbeda. Ribut? Ya. Ulang nih sahabat ini ceritain sama Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan yang sholat asar di jalan,
Dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan orang yang sholat asar juga nih Quraisy. Begitu Rasulullah mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya menarik sahabat para salafus shalih dulu, orang-orang salaf dulu. Itu kalau melihat perbedaan pada masalah fikih, yang pertama, kalau dia nggak menguasai masalahnya, dia diam. Ini penting. So, kalau nggak tahu masalah terus ngomong, kan jadi tambah runyam. Sahabat-sahabat Nabi, para salafus shalih, itu kalau melihat masalah dan dia nggak tahu masalahnya, dia diam. Itu orang-orang salaf dulu. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan dan semuanya punya nas, orang-orang salaf dulu mempersilahkan masing-masing mengikuti nasnya. Nanti yakin nas ini jalannya, yakin nas ini jalan selesai. Dan yang ketiga, kalau harus berdebat dengan perdebatan yang baik, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, lapang dada dan siap menerima perbedaan yang ada. Jadi menarik. Itu kita temukan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Itu tiga. Dengan mengenal Rasulullah, tumbuh rasa kagum, cinta, dan pada akhirnya bergairah untuk sunnah. Yang kedua, kita disajikan oleh sebuah sejarah yang lengkap, utuh, otentik, dan objektif. Kan banyak sejarah subjektif, yang diceritain yang bagus-bagus saja. Karena sejarah kehidupan Rasulullah itu objektif, bukan dari cerita dari mulut orang-orang yang mencintai saja. Tapi ketika kita bicara sejarah kehidupan Rasulullah, kita akan menemui lisan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan dari musuh-musuhnya. Artinya subjektif dan objektif, jauh dari subjektif. Dan yang ketiga, dengan mengenal sejarah kehidupan Rasulullah, kita jadi tahu penerapan syariat dan bagaimana mensikapi kalau mungkin ada perbedaan di dalam tiga. Yang keempat, dengan mengenal sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kita bisa membela Nabi. Kalau kita kenal Nabi, kita bisa bela Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW nggak pernah sepi dari hujatan orang-orang yang membencinya. Terus kita umatnya, kalau ada hujatan, mau jawab apa? Ada dua hal yang paling sensitif yang sering diungkap oleh musuh-musuh Islam terhadap sosok Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Muhammad itu tukang kawin. Bisa kita jawab. Kalau kita nggak kenal Rasulullah SAW, kita nggak bisa jawab. Kalau kita nggak kenal siapa Muhammad, kita nggak bisa jawab. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan Muhammad tukang kawin, diproses seks mania dan macam-macam. Kenapa? Karena istrinya banyak. Maka ibu-ibu di pengajian sana, bukan di sini, di sana, itu suka mengatakan, Pak Ustaz, Rasulullah itu mau udah bagus, semuanya bagus, cuma ada kurang satunya Pak Ustaz. Ada kurang, ya. Kurangnya ada kurang. Istrinya banyak, itu istrinya banyak jadi kekurangan. Padahal Rasulullah SAW lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah ada uswatun hasanah. Yang mana semuanya? Bukan ibadahnya doang, seluruh kehidupan Nabi itu uswatun hasanah. Termasuk nikahnya dengan wanita itu juga uswatun hasanah. Tapi ibu suka bilang Rasulullah itu udah bagus semua, kurang cuma satu, istrinya banyak. Dan kita mau jawab apa nih? Sebagai umat, bisa nggak bela Nabi dari tuduhan-tuduhan itu? Kalau kita nggak kenal sejarah kehidupan Rasulullah, kita nggak mengenal siapa Rasulullah, panik. Nanti kita kayak ibu-ibu di sana, sama, bagus semua, dari satu orang, istrinya banyak. Seks mania, hiperseks dan sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Gimana jawab?
sirah kita bisa jamaah. Gitu. Itu satu. Rasul tukang kawin. Yang kedua, Rasul tukang perang. 85 kali ekspedisi militer di Madinah. Di Madinah itu semua sebenarnya semua selama 10 tahun. Madinah itu sebenarnya cuma 10 tahun. Tapi ekspedisi militer yang dilakukan Rasul itu 85 kali. Ini tentara mana yang bisa melakukan ini? Artinya apa? Setahun itu 8 kali perang. Itu artinya tidak 2 bulan sekali Rasulullah nyiapin pasukan tempur. Pasukan mana yang sebulan sekali perang? Gak ada. Kecuali para sahabat Rasulullah SAW. 85 kali ekspedisi militer, baik yang kecil atau yang besar, syariah atau ghazwah. Syariah itu ekspedisi militer dari 10 sampai 50 orang. Atau ada yang ghazwah. Ghazwah itu perang besar seperti Badar, Uhud, Khandaq, dan yang lainnya. Itu tercatat 85 ekspedisi militer. Apa kesannya? Muhammad tukang perang. Apa kesannya? Muhammad haus darah. Terus kita menjawab. Karena ada sampai hari ini statement yang mengatakan umat Islam ini berpotensi jadi teroris. Kenapa? Karena nabinya tukang perang. Nabinya tukang perang, jadi umatnya berpotensi jadi teroris. Kita menjawab apa? Dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, kita jadi kenal, kita jadi tahu kenapa Nabi istrinya kan. Dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, kita tahu kenapa Rasulullah harus berperang. Perangnya kayak apa dan sebagainya dan sebagainya. Bisa kita jawab. Bahasa kita nih, kalau saya kenal dengan Bapak, tiba-tiba Bapak ada yang memfitnah. Ada yang memfitnah Bapak, saya kenal banget dengan Bapak, maka saya akan mengatakan, gak usah ngomong, Anda lebih kenal dengan saya, lebih kenal dengan Bapak ini daripada kalian. So, Rasulullah dituduh macam-macam, kita kenal banget sama Nabi, gak usah ngomong, gue lebih kenal kan Muhammad. Tapi kalau kita gak kenal dengan Rasulullah, tiba-tiba ada tuduhan terhadap Rasulullah, lalu kita mau ngomong apa? Jangan-jangan itu benar. Wah gitu, bahaya kan? Bahaya. Jadi di sini pentingnya kita mengenal sejarah kehidupan Rasulullah. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu ngacak-ngacak Quran udah putus asa. Udah putus asa dia ganggu Quran. Gitu. Maka kemudian fokus mereka kepada Muhammad. Rasulullah SAW ini fokus mereka. Jadi fokus tembakan mereka itu ditujukan pada sosok Rasulullah SAW dengan harapan kalau Rasulullah SAW, kalau umat Islam ini ragu dengan sosok Rasulullah, maka dia juga akan ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan cara begitu mereka sudah mampu menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Selesai. Dengan dua itu aja kita udah panik. Tukang kawin tukang perang, udah panik. Jadi di situ pentingnya kita mempelajari sejarah kehidupan Rasul. Kita bisa membela Nabi, kita bisa membela Rasulullah SAW dari tuduhan-tuduhan keji musuh-musuh Islam. Yang berikutnya dan selanjutnya, dengan mengkaji sejarah kehidupan Rasulullah, kita akan bergairah untuk mengembalikan Islam ini pada kejayaan. Bergairah kita karena Rasulullah SAW, sejarah kehidupan Rasulullah menyajikan tokoh-tokoh besar, orang-orang hebat, umatnya juga umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat ini terbaik. Sejarah kehidupan Rasulullah menawarkan kepada kita tokoh-tokoh hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Orang-orang hebat yang ditawarin sedemikian rupa, sehingga ketika kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi itu bangkit gairah kita, bangga dengan nenek moyang kita, bangga dengan pendahulu kita. Dan ini penting. Ini penting. Dengan modal ini kita bisa mengembalikan kejayaan Islam. Ada gairah gitu. Muncul
kebanggaan, izzat terhadap sejarah kehidupan Rasulullah. Ini nenek moyang kita, ini pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita gak kehilangan arah. Kita punya pijakan yang keras. Dan yang lebih penting dengan pelajari sejarah kehidupan Rasulullah, ini kita mengembalikan harga diri kita. Izzul Islam dan Muslim, kita jadi bergairah untuk tampil sebagai umat terbaik. Kenapa? Karena pendahulu kita umat terbaik. Gak ada umat sebaik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyajikan banyak tokoh-tokoh hebat. Nah hari ini tokoh-tokoh itu disembunyikan. Mereka mencoba menawarkan tokoh-tokoh lain. Padahal tokoh-tokoh lain gak sehebat tokoh-tokoh di zaman Rasulullah SAW. Anak-anak kita, dari mulai anak-anak kecil kita, itu sudah disajikan dengan tokoh-tokoh aneh. Ya, anak-anak mudanya disajikan dengan tokoh-tokoh hebat. Bahkan ulama-ulamanya ditampilkan dengan disuguhkan dengan tokoh-tokoh selain sahabat. Anak-anak kecil-kecil kita lebih kenal Spiderman, lebih kenal Kapten Amerika, lebih kenal Batman dan sebagainya. Kehilangan sosok pendahulu. Anak-anak mudanya lebih parah lagi. Bahkan kaum muslimin juga ditawarkan sosok-sosok figur-figur ulama yang jauh dari sahabat. Kejahatan orang Syiah itu adalah orang Syiah mencoba menawarkan figur-figur lain selain Rasulullah dan para sahabat. Itu kejahatan yang paling luar biasa. Karena mereka menawarkan 12 imam. 12 imam itu jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Siapa 12 imam? Jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Itu yang kemudian jadi rujukan orang Syiah. Artinya apa? Mereka sudah mampu memalingkan kita dari figur utama kita. Dan itu artinya apa? Kita kehilangan jejak terbaik dari umat ini. Itu artinya apa? Kita meninggalkan teladan terbaik dari umat ini. Kalau sudah begitu, kita bukan bagian dari umat ini. Celakanya itu. Celakanya di situ. Mencoba menawarkan figur-figur lain, yang figur itu gak lebih baik dari para sahabat Rasulullah SAW. Ini celakanya. Sehingga kita mengidolakan siapa dia? Dia gak lebih baik dari para sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang salaf itu. Karena saya katakan setiap muslim harus jadi salaf. Dia adalah salafi. Semua muslim tanpa kecuali. Kenapa? Karena ini ibarat mata air. Dia mata air yang paling bersih. Dia paling penting. Siapa dia? Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Itu salah. Maka semua muslim harusnya salafi. Gak boleh enggak. Harus. Dari mana dia mengambil sumber hidupnya kalau bukan pada orang-orang terdahulu. Jadi aneh juga kalau kemudian ada yang mengklaim dia salafi. Padahal semua muslimnya salafi. Orang muslim harus salafi semua. Jadi kalau ada tiba-tiba ada satu kelompok yang mengatakan salafi, sebenarnya nggak pantas, karena emang muslim itu salafi. Ibaratnya nih, Pak, seragam kita udah pakai seragam biru, semuanya pakai kaos biru. Tiba-tiba yang pakai baju biru mengatakan saya kaosnya biru, kan nggak malu. Kalau semua mau pakai baju biru, semua pakai baju biru, tiba-tiba yang pakai baju biru bilang saya nih pakai baju biru, kan saya nggak malu. Semua muslim harus salafi, harus salaf. Sehingga nggak bisa ini didominasi, dikooptasi oleh satu kelompok orang-orang tertentu yang mengatakan dia salah. Semua muslim harus salah. Nggak tanpa kecuali, karena itu rujukan yang paling baik. Rasulullah, sahabat, tabi'in, itu disebut dengan salah. Itu. Jadi bangga gitu. Dengan belajar sirah bangga dan membangkitkan gairah kita untuk kembali menjadikan umat ini umat terbaik, bergengsi gitu. Bergengsi. Dengan sirah sejarah itu
pendahulu kita itu bergengsi. Walaupun kualitas kita nggak seperti mereka, tapi secara moral itu bergengsi. Ada muncul kebanggaan tersendiri, bisa punya harga diri. Itu penting hari ini. Karena kalau orang udah nggak punya harga diri, udah mentalnya udah pecundang, nggak bisa jadi juara. Paling nggak mental juara. Soal kualitas biasa aja lagi, biasa lagi. Kenapa? Karena kita umat besar, bisa nggak besar lagi? Bisa. Umat Islam, umat berjaya, bisa nggak berjaya lagi? Bisa. Orang yang pernah jadi juara, tiba-tiba jadi juara lagi, bisa. Orang nggak pernah juara aja bisa jadi juara, apalagi yang pernah juara. Jadi akan muncul harga diri, perasaan hebat. Ini penting. Soal kualitas, kita asal lagi, tapi mental harus mental petarung, mental pemenang, mental juara. Kalau mental udah bukan mental juara, susah bertarung dalam kehidupan. Di saya di Betawi kita itu dulu banyak jawara, jago-jago Betawi. Anaknya jawara itu lagunya udah kayak bapaknya. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya orang hebat, sehingga anaknya itu kayaknya udah kayak bapaknya aja, padahal satu jurus dia enggak, belum tentu bisa gitu. Tapi kalau lihat bapaknya dia bangga aja gitu, ada moralitas yang lebih gitu. Dan ini penting buat umat Islam, sehingga apa? Muncul kebanggaan. Kalau udah kebanggaan nggak peduli, nggak pengen sama yang lain tuh. Ini umat Islam kok punya kebanggaan, akhirnya jadi ngikut yang ini, ikut yang itu, ikut yang itu, akhirnya ngikutin yang lain. Padahal kalau udah bangga sama Islam, dia nggak pengen sama yang lain. Itu penting. Yang jelas akhirnya punya identitas, nggak ngambang, nggak keluar ikut kemana. Karena Rasulullah disyaratkan nanti umat ini akan ngikutin satu kaum. Bahkan kalau kaum itu masuk ke lubang biawak, umat Islam juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Sahabat bingung, ya Rasulullah itu umat mana yang diikutin kayak begitu, sampai masuk ke lubang biawak aja diikutin. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasara. Udah terbukti. Kenapa? Karena kita tidak punya kebanggaan terhadap sejarah kaum muslimin. Ini kan beberapa hal yang sejarah kehidupan Rasulullah. Kenapa kita perlu membahas sejarah kehidupan Muhammad Rasulullah? Oleh sini kita bisa suruh ada masalah kan, makanya satu dua pertanyaan kalau saya bisa jawab saya jawab tentang pentingnya mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Ulasan materinya saya sudah WA ke Pak Rudi, jadi nanti bisa di share saya paham.